Oke teman-teman, baru aja ada masuk pertanyaan seperti ini. Pak Eko, saya tuh bukan jurusan IT, katakanlah ekonomi atau hukum atau sastra. Kemudian kerjaan yang remote itu harus IT apa enggak? Oke. Ini sebenarnya pertanyaan yang sudah saya pikirkan dari tahun 2017. Dengan semangat ngebantu teman-teman kerja dari rumah, maka awalnya dulu ya tahun 2017 tuh saya hanya bisa membayangkan pekerjaan dari rumah lewat ke internet itu hanya programmer atau desainer. Saya cuma bayangan seperti itu aja yang ada di benak saya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya belajar dari member. Jadi ingat, saya itu mentor, tapi kadang-kadang saya tetap belajar dari teman-teman yang bergabung ke RWID. Mungkin dari segi Python saya lebih banyak pengetahuan atau pengalaman dari teman-teman, tapi dari segi yang lain, teman-teman bisa jauh lebih dari kemampuan saya. Nah, yang saya maksud adalah, pertama, ada teman-teman itu yang sebenarnya secara pemrograman nggak menguasai banyak, tidak mendalam penguasaan terhadap pemrograman. Tapi dia bisa punya penghasilan sampai ribuan dolar per bulan. Kok bisa? Nah, jawabannya itu adalah membangun aplikasi Android tanpa coding. Publisher, Google Android Publisher. Itu potensinya luar biasa. Jadi jawabannya adalah tetap harus IT dong ya, tetap harus IT. Kita kan bekerja di bidang IT, tapi IT-nya bisa kompleksitasnya bisa jauh diturunkan kalau dibanding dengan harus menjadi programmer atau desainer. Jadi jawabannya satu, kalau teman-teman yang nggak punya latar belakang IT bisa mengambil jalur Google Android Publisher. Di RWID kita support kalian di sistem income yang pasif seperti ini dengan cara pertama tentunya ada course-nya di Udemy. Kok sekarang kan ke Udemy Remote Worker Indonesia cari aja Andromo dan Quick App Ninja. Itu dua course yang dipakai yang sudah proven ngehasilin teman-teman, ngebantu teman-teman menghasilkan pendapatan pasif dolar dengan sistem Google AdMob yang menampilkan iklan saat aplikasimu dimunculkan. Yang lagi kami segera rilis adalah AdSense. Sebenarnya AdSense sekarang sudah nggak terlalu profit sih kalau dihitung-hitung dibandingkan AdMob ya, nggak profit. Tapi lebih aman dan juga ada manfaat lainnya. AdSense itu adalah kamu membangun website, kemudian websitenya muncul iklan jika ada orang ngebuka. Ini bisa dipergunakan untuk melakukan personal branding. Jadi teman-teman, kalau sekarang kalian nggak punya skill IT, teman-teman yang nggak punya skill IT itu banyak di RWID, kemudian berhasil nambah skill IT. Caranya gimana? Caranya harus belajar. Kalau kamu bertanya, bisa nggak apa ya kok sekarang saya ini punya keahlian, saya ngawur aja misalnya ya, keahlian saya berdagang misalnya, berdagang sarang burung misalnya seperti itu. Bisa nggak saya dapat kerja remote? Harusnya nggak bisa kan, secara teori ya. Kalau gitu kamu harus belajar dari nol dulu. Tapi cara yang selanjutnya adalah kamu bisa mempelajari teknik digital marketing, membangun produk brand dengan Instagram, melakukan reach yang luas dengan iklan atau dengan konten yang original, atau kemudian melakukan engagement dengan para followermu agar followermu berinteraksi dan ningkatin status akun Instagrammu agar aktif, dan kemudian melakukan monetisasi dengan menjual produkmu. Itu bisa. Itu nggak pakai basic IT kan. Yang penting kamu punya produk yang mau dijual atau jasa yang kamu tawarkan. Contoh, kamu seorang akuntan. Kamu bisa membranding dirimu sebagai seorang akuntan publik yang handal, yang bisa ditanya untuk masalah-masalah akunting atau perpajakan, dengan kemudian membangun Instagramnya. Itu namanya digital marketing. Kalau kamu cara dihukum, ngambil hukum maksudnya, bukan dihukum. Kamu ngambil hukum, kamu bisa melakukan personal branding terhadap skill yang bisa kamu tawarkan, jasa yang bisa kamu tawarkan lewat skillmu tadi. Saya nggak banyak pengetahuan tentang hukum ya. Mungkin notaris, kemudian hukum waris, kemudian apa lagi ya? Saya nggak akan tahu deh. Membantu masalah legal dan sebagainya, kamu bisa melakukan itu. Kamu bisa membranding dirimu dengan Instagram. Tapi hati-hati, membranding dengan Instagram itu takes time. RWID sekarang revenue-nya sebulan sudah 100 juta. Kok bisa Pak Eko? Ya dari tahun 2017 dong. Bertahap banget. Pertama belasan, puluhan, 50, 30, 50, 60 atau 100. Ya itu bisa. Tapi bertahap. Nah, kalau kamu di sisi seperti ini, kalau kamu hanya mengandalin digital marketing, mungkin kamu
nggak sabar karena kamu kadang butuh cepet ya. Saya tahu orang muda ini pengen cepet aja. Saya udah ngerasa tua. Maksud saya adalah kalau kamu masih muda, kamu pengen hasil yang instan. Untuk digital marketing hasilnya nggak instan. Kamu butuh waktu untuk melakukan personal branding. Let's say 1 tahun. Nah, lama, tapi begitu personal branding berhasil, kamu tinggal melakukan monetisasi dan itu bagus. Oke. Jadi saya sudah mengcover beberapa ya, teman-teman yang nggak punya skill IT, kamu bisa melakukan belajar Android Publisher tanpa coding, Google AdSense, membangun website tanpa coding juga, kemudian juga digital marketing dengan Instagram. Untuk digital marketing, kalian bisa ke Udemy Remote Worker Indonesia dan ada materinya yang 50 juta per bulan. Saya sedang proses yang 100 juta per bulan. Lagi on the way yang 1 miliar per bulan. Kalau berhasil ya baru saya rilis. Kalau nggak berhasil ya akan saya simpan sampai rilis. Oke, seperti itu. Kemudian seperti ini. Pak Eko, kalau sebenarnya aku kalau Google AdSense, Google AdMob, Instagram, aku nggak berminat Pak Eko. Gimana kalau aku benar-benar ingin di bidang IT, entah itu pemrograman atau desainer? Maka jawabannya bisa. Kemudian kembali ke pertanyaannya adalah berapa jam yang bisa kamu luangkan untuk program-program pengembangan diri remote worker Indonesia. Kalau kamu cuma bisa meluangkan 1 atau 2 jam per hari, ya itu lama banget. Bisa setahun nggak ada hasilnya. Tapi kalau kamu bisa meluangkan 8 jam atau lebih dari 8 jam, kamu bisa akan seperti status sukses story-nya Mazaror. Mazaror itu 0 di bidang IT, awal banget. Kalau nggak salah kemarin juga, nggak usah ceritain ya. Pokoknya intinya adalah Mazaror itu dari awal banget belajar CSS, tertariknya Mas Jarod CSS, 2 bulan belajar dapat job remote setelah ngirim hanya 2 kali cover letter. Ini akan berbeda kembali dengan kamu yang sudah setahun misalnya gabung di Upwork, hunting job nggak dapat. Tapi kenapa Mas Jarod bisa hanya padahal dia pemula, belajar 2 bulan, sekarang udah dapat job $20 per jam. Kok bisa dalam 2 bulan aja padahal 0. Nah, ini adalah story yang ingin saya duplikasi ke teman-teman listener Spotify saya atau follower di Instagram Remote Worker Indonesia. Coba ulang yang sudah saya terapkan ke Mas Jaror. Ikuti dengan seksama apa yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan itu nggak ada yang main-main. Meskipun saya mungkin ngomongnya sambil ketawa-ketawa sedikit ya, agar saya rada suka bercanda. Tapi yang saya sampaikan itu adalah berbasis dari data, juga pemikiran, dan juga hasil nyata yang dilakukan teman-teman. Jadi misalnya saya sudah tahu, yang saya terapkan ke Mas Jarod adalah yang saya sampaikan. Kemudian Mas Jarod berhasil, oke, kemudian saya akan duplikasi itu. Kalau kamu tanya, Pak Eko, di mana buktinya bahwa ini berhasil? Lihat Mas Jarod. Kemudian yang Android Publisher, Pak Eko, mana buktinya Android Publisher berhasil? Lihat Mas Denny Aditya. Mas Denny Aditya itu 0 di bidang IT, belajar, tapi sebelum belajar pemrograman saya suruh, coba kamu jangan main-main dengan programming dulu, main-main dengan Android Publisher dulu. Kalau itu berhasil, kamu punya passive income, baru kamu belajar programming. Awalnya 2 juta per bulan, kemudian 2 juta per hari. Ini udah resign. Tapi tentunya hal seperti ini banyak resikonya. Jangan seperti, wah kalau gitu aku gabung PLK pasti dapat 2 juta per hari. Enggak juga sih. Kenapa? Karena harus ada banyak sesuatu yang kamu pelajari, dan itu hanya berhasil dari interaksimu dengan komunitas RWID. Jangan gabung terus hilang. Ya saya jadi nggak bisa melacak keberhasilanmu. Nah, untuk itu teman-teman, sudah 8 menit. Di program RWID yang kita punya 3 program RWID untuk mentoringmu. Pertama, saya kasih nama Bootcamp Starter. Bootcamp Starter itu 1 juta. Kamu join, materi ada, panduan menggunakan materi ada, berupa video Udemy. Kamu udah join ke komunitas Discord, lu tanya jawab. Kamu punya akses ke Canva Pro, kamu punya akses ke VPS, kamu punya akses ke Andromo, kamu punya akses ke meeting dalam bahasa Inggris tiap minggu. Pakai 1 juta lifetime. Course baru di Udemy free. Tapi kemudian saya amati sistem seperti ini ada banyak ngebuat teman-teman yang kehilangan motivasi. Bukan kehilangan motivasi lah ya, kesibukannya membuat kehilangan motivasi, rutinitas harian, pekerjaan dan lain sebagainya ngebuat hilang motivasinya. Oke, kemudian saya coba, mau nggak kamu saya dampingi lebih intens, tapi biayanya 2 kali lipat. Yaitu pertama kali kamu join, saya kasih nama yang keduanya adalah Bootcamp Online. Pertama kali kamu join, kamu akan saya zoom dulu, saya interview latar belakangmu, kemudian saya estimasi keberhasilanmu, kemudian saya akan memberikan kamu checklist yang harus kamu kerjain dalam waktu secepat-cepatnya. Kemudian saya tanya alokasimu berapa jam per hari untuk RWID.
Misalnya kamu jawab sejam, ya sudah, saya cuma bisa ngasih waktu kecepatan nembus remote work 6 bulan. Tapi kalau kamu jam 4 jam 5 jam, saya bisa memberikan estimasi. Kalau kamu expert 2 minggu, kalau kamu pemula 3 bulan. Pemula yang lebih 8 jam per hari 2 bulan. Right. Kemudian bootcamp online tadi yang kedua itu adalah kamu akan saya lakukan Zoom tiap minggu. Supaya apa? Supaya bisa ngemotivasi kamu untuk ayo dong, sudah join RWAD mahal, jangan disia-siakan. Jangan sia-siakan semangat saya ngebantumu dengan kamu nggak bersemangat. Kalau saya semangat, kamu nggak bersemangat, nggak ada artinya juga. Tapi kamu bersemangat, saya letoy juga nggak ada hasilnya. Nah, sedikit curhat dulu, sebenarnya yang bootcamp online itu saya ingin terapin 3 bulan aja. Lebih dari 3 bulan kamu harus bayar. Lebih. Per bulan bayar 500.000 lagi. Dengan seperti ini pun banyak yang bergabung. Tapi kemudian saya sadari teman-teman itu memang punya kesibukan. Meskipun saya paksa juga nggak bisa. Karena itu gimana? Oke deh, kalau gini. Saya buat lifetime. Tapi tiap Senin saya akan lakukan Zoom untuk semua orang supaya motivasimu terjaga. Jadi supaya meskipun kamu join minimal gabung Zoom. Kalau nggak bisa ikut gabung Zoom, dengar YouTube-nya. Tapi masalahnya kalau kamu nggak bisa ngeluangkan waktu untuk Zoom dan ikutin YouTube-nya, ya sama aja ya. Ya tapi seenggaknya saya sudah berusaha. Kemudian di yang level bootcamp yang onboarding, kamu akan saya bimbing hunting job tiap malam Jumat bareng-bareng dari jam 9 malam sampai Jumat pagi jam 7 pagi, boleh. Apa gunanya? Gunanya agar kamu tahu sadar bahwasanya hunting job itu jangan main-main. Maksudnya gini, kamu jangan hunting job jam 2 siang. Orang Amerika tidur. Yang kamu kalau hunting jam 2 siang, ya mungkin kamu dapatnya orang-orang dari Singapura, Jepang, Australia. Sebenarnya Australia bagus ya. Australia itu bagus kok. Tapi kalau kamu pengen dapat job dari Amerika, huntinglah dari jam, let's say jam 1 malam. Serius, 1 malam. Mungkin kamu malah saya akan lakukan Zoom persiapan hunting job itu jam 9 malam sampai jam 10. Kemudian saya akan tidur sih, karena saya nggak begitu kuat untuk begadang lagi. Saya biasanya bangun pagi jam 3, saya akan mulai aktivitas dengan kalian lagi. Nah, harapan saya adalah kalau kamu diikutin program seperti ini secara berulang, cepat atau lambat, pada akhirnya kalian akan landing job pertamamu. Kalau kamu sudah landing job pertamamu, lancar. Itu seperti membuka apa ya? Membuka bendungan yang begitu dibuka, akhirnya akan mengalir semua. Seperti itu. Right. Terakhir adalah bootcamp yang onsite 30 hari di Jogja, jam Senin sampai Jumat. Diselesaikan dengan hunting job bareng-bareng tadi dengan teman-teman yang online. Karena itu saya beri nama bootcamp online, onsite, serentak, terpusat. Suatu saat nanti kita akan lebih ramai lagi, tapi kita akan bertahap sekarang. Di bootcamp yang onsite di Jogja, kamu akan diproses dari Senin sampai Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Saat ini alhamdulillah tahun depan Januari tanggal 17 pertengahan bulan sudah ada satu perumahan, unit di perumahan yang bisa kamu pakai dan teman-teman untuk belajar berproses. Jadi kamu nggak perlu mikirin kosnya di Jogja seperti apa. Ya kamu tetap membayar kos 300.000 per bulan, sama makanmu urus sendiri. Tapi kamu nggak perlu lagi mikir kos. Dari situ ke rumah saya, dari ke pusat RWAD tinggal cuma butuh waktu sekitar 10 menitan aja jalan kaki. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya agar kamu nggak menyia-nyiakan waktumu. Kemungkinan kamu online nih ya, kemudian gabung, kemudian ya banyak kesibukan jadi hilang. Oke, dengan bootcamp yang onsite, right, kamu akan diberikan di-push, benar-benar di-push. Berhasil nggak? Berhasil. Kemarin ada Mas Riyandi, 3 minggu berhasil. Kemudian Mas Zaror sebenarnya onsite, tapi dia online di Jogja, berhasil juga. Kemudian ada Mas Fikri, sebenarnya berhasil sih, cuman masalahnya job yang ditawarin job situs judi, jadi nggak diterima. Nah, untuk persentase keberhasilannya mungkin saat ini masih 70% aja. 30% teman-teman yang lain belum berhasil. Pertama kenapa? Karena masih pemula banget. Nah, untuk pemula yang bootcamp onsite itu sebenarnya dilakukan oleh 2 perspektif. Kamu kesini dengan sebelumnya saya lakukan proses persiapan materi-materi fundamental, sehingga sebulan kamu di sini adalah langsung persiapan personal branding untuk nembus remote work. Atau kamu 3 bulan di sini, di Jogja 3 bulan, biayanya tetap sama 5 juta, tapi tiap bulan kamu cukup membayar kos-kosan aja 300.000, dan kamu akan saya arahkan untuk membantu membangun RWID dengan membuat course Udemy. Kamu dapat bagi hasil dari penjualan course Udemy, kamu bisa gunakan course Udemy untuk hunting jobmu. Jadi kamu bilang, hai klien, aku author dari course ini di Udemy loh, membernya 1000-an. Ya kan kalian 1000-an, RWID itu kan 1000-an, jadi membernya udah 1000-an, jadi otomatis 1000-an yang gabung. Itu yang akan saya lakukan. Ini kemungkinan
podcast saya yang paling panjang ya tentang program. Kalau kalian bertanya kenapa masuk melakukan seperti ini, RWID itu berjalan selangkah demi selangkah. RWID itu nggak punya tim. Saya nggak punya tim marketing, saya nggak punya tim CRM, saya nggak punya tim CTO. Saya tuh hanya punya satu admin, Mas Angga, satu course author, Mas Ferry, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Sudah itu aja. Itu aja teman-teman. Sehingga saya sebagai CEO founder, saya mewakili semua banyak peran, CTO, CMO, dan lain sebagainya. Sehingga saat saya melakukan pengembangan arah remote worker Indonesia, saya benar-benar melakukannya turun ke bawah dan langsung memahami apa yang kalian inginkan. Contoh, tadi pertanyaan seperti ini ya, tentang bisa nggak non-IT menguasai IT, dapat remote work, apakah harus belajar IT? Maka saya jawab, ini adalah akan melakukan pivoting, pengarahan baru untuk startup remote worker Indonesia agar bisa lebih melakukan positioning dirinya. Pertama, positioning saya, malah curhat, itu bukan sekedar online course. Kalau kamu memandang RWID sebagai online course, kamu akan melihat biaya RWID itu mahal, 2 juta loh, paling murah, ya kan? Atau sebenarnya 1 juta kalau kamu mau tanpa bimbingan, tapi saya harapin langsung 2 juta agar ada pendampinganmu. Tapi kalau kamu mulai dari yang starter 1 juta, bisa nanti kapan-kapan bisa di-upgrade lagi. Nah, jangan memandang RWID sebagai online course aja. Kalau online course hitungannya jadi mahal. Misalnya gini, sebenarnya aku cuma pengen menguasai Python. Ya kenapa aku nggak ke tempat lain aja? Kan Python cuma 100 ribuan. Atau ke Udemy aja 100 ribuan. Kalau pemandangan seperti itu, maka RWID kurang manfaatnya bagimu. Apa kamu tidak mengutilisasi remote worker ID sebagai mentoring? Mentoring itu beda dengan online course. Online course itu ya sudah, kamu beli course Python udah selesaiin. Setelah itu gimana ya? Terserah, saya nggak mau tahu. Pokoknya kamu selesaiin, menguasai, udah bebas. Di RWID, kamu mau apa? Saya pengen nembus remote work Pak Eko. Oke, siap. Saya lihat latar belakangmu. Oke, kamu lebih cocok ini. Saya usulkan langkah-langkahmu. Oke, siap. Eksekusi. 2 hari, 3 hari sudah ada yang dapat job remote. Oke. Itu bedanya. Kalau online course sama mentoring itu beda banget. Nah, saya menyambungkan mentoring dengan online course menjadi satu nama, BOOST tadi, Bootcamp Online Onsite Serentak Terpusat. Oke, apakah saya akan berhasil? Langkah awal RWID masih setahunan, 1,5 tahun, masih panjang jangka ke depannya. Tapi prediksi saya adalah di kuartal pertama 2022 RWID akan melejit, insya Allah. Mohon doa sama-sama ya, matur nuwun.